Kiwil pada saat di WhatsApp anak-anak, walaupun beda kota ya gitu, kenapa Mas Kiwil waktu itu tidak datang, tidak hadir? Tadi jawabannya adalah ya memang kondisinya pada saat itu juga nggak bisa hadir. Nah ini Mas Kiwil lagi di Jakarta, apakah Mas Kiwil juga menghubungi anak-anak? Enggak. Kenapa? Ya, intinya saya nggak mau sesuatu yang ibaratnya datang ke Jakarta, suatu harus gitu ke embun anak-anak ini. Jadi kayak Nggak kangen emang sama anak-anak? kangen gitu loh, kangen. Cuma tadi yang saya bilang, saya punya prinsip bahwa saya harus ngelatih mereka. Mereka harus menyadari bahwa, oh iya, sekarang bapaknya di Bandung. Mereka tahu bahwa itu yang harus mereka hadapi. Dan Mas Kiwil tahu bahwa barangkali mereka merasa tidak siap atau merasa bahwa Sangat-sangat tidak siap. Dengan hal-hal seperti ini mereka tidak siap, tapi mereka harus menghadapi ini. dan menurut Mas Kiwil komunikasi yang Mas Kiwil jalani selama ini berhasil membuat mereka Ada paham. sedikit berhasilnya. Mereka lebih dewasa mengatakan bahwa, oh iya ayah, letak cintanya seorang anak itu terlihat ya. Ketika ternyata, oh iya, dia sama ayahnya sangat cinta banget. Ya. tanpa ada uang di antara. Tanpa ada uang. Sangat-sangat mencintai bapaknya banget ini. Coba lihat Jadi Mas Kiwil kangennya. khawatir anak-anak hanya mencintai Mas Kiwil karena ada uangnya. Ya, makanya itu yang saya hilangkan seperti itu. Oke. Jadi mau melihat sosok ini loh, bapak lo sekarang udah berubah, pengen melatih dulu mental terutama. Baik. Mungkin itu masalahnya ya. Mungkin bisa diselesaikan mudah-mudahan dengan komunikasi. Mas Kiwil Mafendi, terima kasih sudah hadir. Yang berikut lagi, ini juga soal masalah anak. Anak yang kemarin ibunya memperjuangkan kejelasan status biologis bapaknya. Kita lihat dulu profil Weni berikut ini. 20 Mei kemarin, Pengadilan Tinggi Banten mengabulkan gugatan Weni Aryani dan memutuskan pesinetron Reski Aditya sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Weni. Weni yang berprofesi sebagai pengusaha ini Juni 2021 menggugat Reski atas dugaan melawan hukum terkait pengakuan anak dengan tuntutan pengakuan anak, kerugian material dan moral senilai 17,5 miliar, rumah dan kendaraan. Perempuan yang mengaku berkenalan dengan Reski Aditya pada 2012 ketika Reski membeli rumahnya ini melahirkan pada 2013, namun anaknya hanya bertemu Reski sampai usia 2 tahun. Reski yang menikah dengan Citra Kirana pada 2019 dan dikaruniai seorang anak ini masih bungkam dan sempat mengaku tidak mengenal Weni. Kemarin, Citra Kirana memposting video mesra bersama Reski dengan caption "I'm with you always" seakan memberikan dukungan untuk suaminya. Bagaimana kelanjutan kasus gugatan Weni Aryani terhadap Reski Aditya? Dan benarkah Weni akan segera mempertemukan putrinya dengan Reski? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Mbak Weni dan kuasa hukumnya Mas Ferry. Ini kemarin ada artikelnya ya bahwa perjuangan Mbak Weni selama kurang lebih setahun ya, setahun 2 tahun ya. Nyaris 1 tahun. Nyaris 1 tahun untuk mendapatkan pengakuan kejelasan mengenai status biologis dari putrinya. Itu akhirnya kemarin sudah diputus di Pengadilan Tinggi bahwa Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa Rizky Aditya adalah ayah biologis dari Keke, gitu ya. Gimana rasa? Ini kan dulu pengadilan sebelumnya sempat ditolak permintaan untuk mengajukan tes DNA, tapi di sini Pengadilan Tinggi berhasil. Ya, pertama-tama dari saya pribadi mengucapkan alhamdulillah pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang tua yang sudah mensupport dan teman-teman yang sudah mendukung perjuangan saya dan Keke. Kuasa hukum juga yang sudah berjuang dari awal sampai akhir. Ada kelegaan di situ. Ada kelegaan. Kemudian selanjutnya ini kan istilahnya baru tahap pertama dari pengadilan. Tahap pertama. Tapi kan belum ada reaksi dan belum ada tanggapan gitu. Sampai saat ini belum ada reaksi dari pihak Reski dan tim Wisnu. Padahal maunya harapannya Mbak Weni. Harapan aku paling tidak, ya itu kan kita ada jalur hukum, ya bereaksi sewajarnya aja lah. Sewajarnya. Iya. Ini kita mau nanya ke Mas Ferry nih, implikasi dari kasus hukum ini adalah bahwa kalau pihak Rizky Aditya ingin mengajukan banding begitu ya, kasasi ya, dia harus tes DNA dulu. Bisa aja dia melakukan kasasi tanpa tes DNA. Bisa saja. Bisa saja. Bisa saja. Tapi kan kembali lagi ke amar putusan di Pengadilan Tinggi bahwa pihak Reski kan harus membuktikan sebaliknya. Bahwa kalau dia menyatakan Keke bukan anak biologisnya, dia harus melakukan tes DNA. Harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Buktinya salah satunya adalah dengan tes DNA. Iya, tes DNA memang yang paling valid. Oke. Apa yang Mbak Beni rasakan ketika dia nggak ada reaksi sama sekali? Ya buat saya sih nggak normal, artinya gini ya. Menunjukkan
keluarga tetap harmonis itu perlu. Saya pun mendoakan yang baik ya buat Reski dan pasangannya. Tapi jangan juga menutup mata, menutup telinga dengan keadaan yang ada. Karena ini kan sudah menjadi ranah publik. Ada status anak yang diperjuangkan di sini. Adalah empatinya sedikit, menurut saya gitu ya. Keke sendiri gimana? Kan dia sudah cukup besar ya gitu untuk tahu dan baca berita ini. Keke alhamdulillah sehat, cuman Keke cuman peluk saya, cuman mama I love you ma gitu. Makasih ya ma, kata dia. Dia menunggu bapaknya bereaksi. Dia tidak mengucapkan, cuman kan saya tahu dari hati kecilnya Keke, siapa yang nggak mau mendapatkan kasih sayang dari bapaknya lah. Apa yang Mbak Weni lihat, yang Mbak Weni bisa menduga itulah isi hati kecilnya? Karena waktu itu saya pernah bawa Keke konseling kan ke psikolog. Psikolog bilang bahwa memang anak itu tidak bisa bercerita. Dia bisa bercerita menuangkan lewat gambar. Nah, Keke disuruh menggambar. Mungkin ada di YouTube juga ya. Keke gambar family yang lengkap gitu kan. Ada ayah, ibu, segala macam gitu. Ya dari situ kan tertuang apa yang dia harapkan sebetulnya gitu. Pengakuan ini. Apa implikasinya ketika sudah ada putusan dari pengadilan tinggi, tapi masih tidak ada reaksi dari pihak yang digugat begitu ya? Entah itu mau kasasi ataupun mengikuti amar putusan. Apa implikasi hukumnya terhadap Reski Aditya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik.